Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Haryanto dari SMK Muhammadiyah Blitar. Baik, di sini saya akan mempraktekkan perawatan berkala 20.000 km pada mobil dari Hilux Xenia. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pemeriksaan alat. Alat dalam kondisi lengkap. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan karlip. Karlip berfungsi dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita melakukan perawatan berkala, mari kita lakukan pemeriksaan bodi kendaraan secara visual. Bodi masih dalam kondisi baik dan tidak rusak. Selanjutnya, mari kita pasang steering cover dan kita pasang seat cover. Setelah seat cover dan steering cover terpasang, mari kita lakukan pemeriksaan pada sistem elektrikal. Kita periksa lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat berfungsi dengan normal. Kita periksa lampu sen juga berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita periksa lampu hazard. Lampu hazard juga berfungsi dengan normal. Kemudian kita periksa lampu mundur. Baik, lampu mundur juga berfungsi dengan normal. Setelah itu kita periksa lampu belakang. Kita pijak handle rem. Kita perhatikan kondisi lampu belakang apakah menyala dengan baik atau tidak. Lampu belakang juga berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita periksa lampu senja dan lampu fog. Semua dalam kondisi normal. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan AC. Mesin kita hidupkan, kemudian kita cek kondisi AC. Di sini AC juga berfungsi dengan baik dan radio juga berfungsi dengan baik. Dapat Anda beli di Agung Sel, samping kantor camat Kota Negara, di Tugu Mulyo, Oki. Kita periksa wiper beserta washer. Semua juga berfungsi dengan baik. Wiper dan washer bagian belakang juga berfungsi dengan baik.
Mari kita cek lampu kabin. Lampu kabin berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek lampu kabin yang berada di tengah atau di belakang. Di sini lampu kabin bagian belakang juga kondisinya masih bekerja dengan normal. Setelah itu, mari kita lakukan pemeriksaan pada power window. Oke, power window bekerja dengan baik. Power window bagian belakang juga bekerja dengan baik. Dan juga pemeriksaan dari central lock. Central lock juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita periksa rem parkir. Kita tarik handle rem parkir sampai bunyi tadi 5 kali. Kemudian lampu indikator pada dashboard menyala. Ini menandakan bahwa rem parkir juga berfungsi dengan baik. Dan ini kita periksa steering beserta klakson. Kita belokkan ke kanan dan ke kiri. Steering dan klakson juga berfungsi dengan baik. Mari selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tinggi dari pedal rem dan juga pedal gas. Kita lakukan pemeriksaan tinggi dari pedal rem dan free play dari pedal rem. Setelah itu kita periksa juga handle gas atau pedal gas. Dari hasil pemeriksaan kita tadi, kondisi dari pedal rem dan pedal gas dalam kondisi standar. Selanjutnya pemeriksaan nut and bolt pada kendaraan. Kita periksa baut-baut serta mur pada pintu bagian depan masih dalam kondisi baik. Kita periksa pintu bagian belakang juga masih dalam kondisi baik. Oke. Kita periksa juga dari tutup tangki juga masih baik. Kita periksa pintu belakang kendaraan. Baut-baut serta murnya juga masih terpasang dengan baik dan pintu belakang sebelah kiri juga bekerja dengan baik. Baut-baut pada pintu bagian depan sebelah kiri serta karet-karetnya juga masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu pemasangan fender cover set. Mari kita buka kap mesin, kita tarik tuas dari kap mesin di dalam kabin. Oke, kemudian kita buka kap mesin. Kita ambil fender cover. Kemudian kita pasang satu persatu. Oke, kita pasang fender cover bagian depan.
kita pasang tali pengikatnya. Kita pastikan pemasangannya dicari pada posisi tempat yang aman, sehingga nanti apabila mungkin mesin nanti dihidupkan, maka tali tidak akan menyangkut pada komponen mesin yang berputar seperti kipas dan lain-lain maupun fan belt. Baik, kita pasang fender cover sebelah kanan. Setelah fender cover sebelah kanan selesai, kita pasang fender cover sebelah kiri. Oke, setelah fender cover set terpasang, mari kita lakukan pemeriksaan fluida pada ruang mesin. Yang pertama kita periksa oli, kita lap setik olinya, kemudian kita masukkan kembali ke dalam mesin, kemudian kita tarik setik oli dan kita lihat tinggi oli berada pada posisi di bagian tanda yang ada di setik oli. Dari hasil pemeriksaan kita tadi, oli masih dalam kondisi cukup dan kualitasnya juga masih dalam kondisi baik. Selanjutnya pemeriksaan minyak rem. Pada reservoir tank di minyak rem masih cukup. Kemudian reservoir air radiator juga airnya masih cukup. Baik, semua masih normal, cukup. Kemudian kita bersihkan saringan udara. Kita buka tutup saringan udara. Oke, kita ambil saringan udaranya, kita angkat saringan udara. Kemudian kita bersihkan. Baik, kita bersihkan menggunakan kain lap. Dan juga di bagian box saringan udara kita bersihkan. Setelah itu kita pasang kembali filter udaranya dan kita tutup filter udara menggunakan tutup box filter udara. Baik, pembersihan filter udara telah selesai. Oke. Selanjutnya kita periksa drive belt. Kita lihat secara visual pada posisi drive belt kondisinya masih bagus. Dan juga kekencangan dari drive belt juga masih kencang. Selanjutnya, mari kita periksa ban cadangan yang ada di belakang. Kita lihat kondisi dari ban, tekanan
tekanan angin masih cukup, dan alur ban juga masih dalam kondisi baik. Oke, berarti kondisi ban cadangan masih dalam kondisi baik. Oke, selanjutnya mari kita posisikan pada posisi lip 2. Kita naikkan kendaraan dengan cara menekan tombol up pada lip. Setelah itu kita kunci pada posisi lip 2. Kemudian kita periksa kondisi dari ball joint beserta bootnya. Ball joint bagian depan sebelah kanan masih baik. Kita periksa ball joint sebelah kiri. Oke, juga masih dalam kondisi baik. Di ball joint masih dalam kondisi baik. Selanjutnya kita posisikan pada posisi lip 3. Kita naikkan kendaraan dengan cara menaikkan lip dengan tekan tombol up sampai pada posisi lip 3, yaitu posisi di posisi atas. Sehingga nanti pada posisi lip 3 ini akan lebih mudah untuk melakukan beberapa pergantian seperti penggantian oli mesin, penggantian oli transmisi, oli diferensial, pemeriksaan bahan bakar, dan lain-lain. Oke, kita kunci pada lip 3. Kita ambil kunci untuk melakukan pembukaan baut tap oli. Oke, kita buka baut tap olinya. Di bagian oli transmisi juga kita buka baut tap oli transmisi dan kita kendorkan bautnya, kita lepas. Kemudian kita periksa juga oli kardan. Oke, setelah oli mesin, oli transmisi, dan oli kardan sudah kita cek, kita ganti. Selanjutnya kita periksa kebocoran dari saluran bahan bakar, dimulai dari tangki. Kita periksa saluran bahan bakarnya. Baik, saluran bahan bakar masih dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran. Kemudian setelah itu kita periksa exhaust dan mounting dari knalpot kendaraan. Oke, masih terikat dengan baik dan tidak ada kerusakan pada bagian exhaustnya. Setelah itu mari kita periksa sasis. Jadi sasis bagian bawah kendaraan kita periksa pada bagian mur dan bautnya, apakah ada yang kendor. Ini kalau ada yang kendor kita periksa, kita kencangkan. Oke, kita kencangkan baut-bautnya. Oke, baut-bautnya sudah kita kencangkan. Jadi kondisi pemeriksaan dari chassis sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita periksa suspensi. Jadi kita periksa pegas atau suspensinya.
Oke, baik. Bekas sebelah kiri depan juga dalam kondisi baik. Kita periksa yang bagian belakang. Baik, bekasnya juga masih dalam kondisi baik. Bagian belakang kiri juga masih dalam kondisi baik. Oke, bekas dalam kondisi baik. Selanjutnya kita posisikan pada posisi lip 4. Kita turunkan lipnya di posisi lip 4. Di pada posisi lip 4 ini kita nanti akan memeriksa roda dan ban. Baik, posisi lip 4, kemudian kita kunci di posisi lip tersebut. Selanjutnya kita periksa wheel bearing, kita putar roda, kemudian kita goncangkan, kita tarik. Roda belakang kita putar, kemudian kita cek wheel bearingnya. Baik, wheel bearing juga masih dalam kondisi baik. Kemudian pemeriksaan ban. Kita putar, kita periksa alur dari ban. Apakah sudah aus atau mungkin ada kerusakan. Kita periksa peleknya juga. Kita periksa ban dan pelek bagian belakang. Kita putar rodanya, kita periksa alur dari ban. Kita periksa pelek dari ban belakang. Ban dan pelek baik bagian depan maupun bagian belakang juga masih dalam kondisi baik, tidak ada keausan atau kerusakan. Selanjutnya mari kita lakukan pelepasan ban. Kita persiapkan alat dulu. Kita gunakan impact. Kita tes dulu. Oke, fungsi normal impactnya. Kemudian kita kendorkan mur roda depan menggunakan impact. Pastikan pengendoran menyilang seperti ini. Oke, kita kendorkan. Lepas murnya. Oke, setelah itu kita lepas ban, kita letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya kita lepas roda belakang, kita kendorkan mur pengikatnya. Jangan lupa juga secara menyilang. Oke, kita lepas ban belakang, kita tempatkan pada tempat yang aman. Oke, kita kembalikan impact-nya dan kuncinya kita kembalikan pada tempatnya. Selanjutnya kita akan melepas dari kaliper. Kita ambil kunci yang sesuai. Kita kendorkan mur pengikat kaliper. Oke, kita lepas bautnya. Kita angkat kaliper, kemudian kita lepas brake pad. Oke, brake padnya kita lepas.
Setelah itu kita lakukan pembersihan dulu pada bagian kaliper dan juga pembersihan pada bagian disk atau pada bagian rotor. Kita gunakan amplas untuk mengamplas bagian rotornya sehingga biar kondisinya bersih, dan kita lap. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran dari brake pad. Sebelum kita ukur, kita bersihkan dulu brake pad. Kita gunakan amplas juga untuk membersihkan brake pad. Kemudian pada alur bagian tengah brake pad juga kita amplas. Oke, bagian tengah ini kita bersihkan menggunakan amplas. Setelah itu kita ukur ketebalan brake pad. Di sini kita akan menggunakan jangka sorong. Sebelum menggunakan jangka sorong, kita cek dulu pastikan alat dalam kondisi normal. Ini masih dalam kondisi normal. Oke, kita ukur ketebalan brake pad menggunakan jangka sorong, yaitu di bagian dibarnya atau pengukur kedalaman atau ketebalan. Oke, hasil pengukuran ketebalan brake pad-nya di sini brake pad masih standar. Kita ukur brake pad satunya. Hasil ukurnya masih menunjukkan 3 mm. Oke. Sedangkan standar untuk brake pad itu limitnya adalah 1 mm. Berarti dari hasil pengukuran tadi masih normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rem bagian belakang. Kita lepas tromol rem. Oke, kita lepas tromol remnya. Sebelum kita ukur, mari kita bersihkan dulu tromol rem. Oke, kita gunakan amplas juga untuk membersihkan bagian dalam dari tromol rem. Kita lap sampai bersih. Setelah itu kita bersihkan juga pada bagian sepatu rem belakang. Oke, kita amplas. Kemudian kita lap sampai bersih. Baik, setelah kita bersihkan, mari kita persiapan untuk melakukan pengukuran. Kita gunakan di sini jangka sorong dengan ukuran yang besar untuk mengukur diameter dalam dari tromol rem. Oke, seperti biasa kita cek pastikan alat dalam kondisi normal pada posisi 0. Kita bersihkan bidang ukur dan juga di bagian alat ukurnya. Baru kemudian kita ukur diameter dari tromol rem. Jadi di sini kita melakukan pengukuran diameter dalam tromol rem. Kita ukur posisi diameter dalam dari tromol rem. Baik, mari kita baca hasil pengukurannya. Hasil pengukuran diameter tromol rem yaitu 203 mm. Nah, untuk standar dari diameter tromol rem itu sendiri adalah standarnya 203, maksimalnya 204 mm. Berarti dari hasil pemeriksaan kita tadi masih normal. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sepatu rem. Kita siapkan alatnya, jangka sorong. Oke, menuju ke roda belakang. Kita periksa ketebalan dari sepatu rem menggunakan jangka sorong. Kita gunakan bagian dip bar. Oke, posisikan pada bagian liningnya. Ya, jadi yang kita ukur adalah lining. Kemudian kita lihat ketebalannya. Di sini ketebalannya menunjukkan 3,5 mm. Kemudian kita ukur tebal lining yang satunya. Ini ketebalannya menunjukkan 3 mm. Sedangkan standarnya yaitu limitnya 1 mm. Berarti dapat kita simpulkan ketebalan dari lining brake shoe tadi masih dalam kondisi standar, yaitu masih di atas batas maksimalnya, di atas limitnya. Baik, selanjutnya kita posisikan pada lip 5. Kita turunkan lipnya, kita naikkan dulu, kemudian baru kita turunkan lip. Kita posisikan pada lip 5. Oke, turun. Oke, kemudian kita kunci lip. Selanjutnya, setelah itu kita periksa saluran dan kebocoran pada sistem rem. Kita periksa selang rem di bagian depan, apakah ada kebocoran pada saluran-saluran rem. Di selang remnya kita periksa normal, baik. Oke, yang di bagian depan, oke, saluran minyak rem juga masih dalam kondisi baik, tidak ada yang terjepit atau bocor. Kemudian kita periksa saluran minyak rem yang ada di belakang. Nah, selang minyak rem kita periksa. Oke, dari hasil pemeriksaan ini juga masih dalam kondisi baik. Jadi kesimpulannya pada saluran minyak rem juga masih dalam kondisi baik, tidak bocor. Selanjutnya kita naikkan kembali lip, yaitu posisikan lip pada posisi lip 6. Kita naikkan car lip. Oke, setelah itu kita kunci pada lip 6. Kemudian pada lip 6 ini kita akan melakukan pemasangan tromol rem terlebih dahulu. Tromol rem kita pasang. Kemudian kita pasang brake padnya tadi yang kita lepas. Oke, kita angkat kaliper ke atas, kemudian pasang brake pad bagian dalam, kemudian kita pasang brake pad di bagian luar. Oke, pastikan terpasang dengan benar. Setelah itu turunkan kaliper atau pasang kaliper pada dudukannya. Kemudian kita kencangkan baut pengikat kaliper. Kita kencangkan menggunakan kunci yang sesuai. Oke, kita kencangkan. Oke, selanjutnya setelah ini kita lakukan pemasangan ban. Jadi ban yang akan kita pasang kita rotasi terlebih dahulu. Roda bagian depan kita rotasi dengan roda bagian belakang. Oke, yang roda belakang kita pasang di bagian
depan. Oke, kita pasang ban depannya. Dan kita pasang mur pengikatnya. Kita pasang dulu kencangkan menggunakan tangan. Agar posisinya pas. Oke, selanjutnya kita pasang roda belakang yang tadi sudah kita rotasi. Oke, kita pasang mur pengikatnya. Pastikan mur terpasang dengan benar atau tidak selip. Oke, selanjutnya kita akan mengencangkan roda depan dan belakang menggunakan impact. Kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Jadi kita ambil kunci soknya, kunci roda ukuran 21. Oke, kemudian kita pasang pada impact. Kita tes impactnya, torsi atau kekencangannya juga kita atur. Oke, kemudian kita kencangkan mur pengikat roda secara menyilang juga. Pastikan terpasang dengan rata dan kencang. Yang bagian belakang kita kencangkan juga menggunakan impact secara menyilang. Oke, menyilang. Jadi mur pengikat roda sudah kita kencangkan. Kita kembalikan alat. Oke, pekerjaan ini sudah selesai di bagian roda. Terakhir yaitu yang di bagian roda, pemeriksaan tekanan ban. Kita gunakan tire gauge atau pengukur tekanan ban. Kita periksa roda bagian depan terlebih dahulu. Kita ukur tekanan bannya berapa. Oke, hasil ukur menunjukkan 30 PSI. Nah, sedangkan standarnya itu adalah untuk roda depan mobil Xenia adalah 33 PSI. Berarti perlu kita tambah tekanan ban. Kita gunakan air kompresor. Kemudian kita tambah tekanan ban sampai nanti menunjukkan tekanan yang tepat sesuai standarnya. Setelah kita isi, kita periksa kembali menggunakan tire gauge. Oke, hasilnya sudah menunjukkan angka yang tepat, yaitu 33 PSI. Berarti sudah standar. Selanjutnya kita periksa tekanan ban roda belakang. Kita lepas tutup ventilnya.
kita ukur menggunakan tire gauge. Hasil pengukuran menggunakan tire gauge menunjukkan angka 32 PSI, berarti kurang, kita tambah. Oke, setelah tekanan angin kita tambah, kita periksa lagi menggunakan tire gauge. Oke, sudah sesuai dengan standarnya, yaitu 36 PSI. Kita pasang tutup ventilnya kembali dan kita kembalikan alat untuk nambah tekanan angin tadi. Kita kembalikan alat pada semula, pada tempat semula. Selanjutnya kita posisikan pada lip 7. Kita tekan tombol up, kemudian kita turunkan lip. Oke, car lip kita posisikan pada lip 7, kita turunkan sampai roda menyentuh tanah. Oke, kemudian sudah pada posisi lip 7, roda menyentuh tanah. Kemudian kita akan mengencangkan baut roda. Kita gunakan kunci torsi atau kunci momen. Jadi kita akan mengencangkannya menggunakan kunci momen. Nah, untuk standar dari tekanan baut roda, baik roda depan maupun belakang untuk mobil Xenia, yaitu 103 Nm. Maka dari itu kunci momen kita setting pada 103 Nm. Oke, sudah kita setting 103 Nm. Kemudian kita kencangkan baut roda depan terlebih dahulu sampai terdengar bunyi klik. Oke, sampai bunyi klik. Kencangkan secara menyilang sampai bunyi klik. Oke. Keempat, baut roda sudah kita kencangkan. Kemudian kita kencangkan mur roda belakang dengan torsi yang sama. Oke, kencangkan juga secara menyilang sampai terdengar bunyi klik. Oke, kencangkan secara menyilang. Oke, terdengar bunyi klik. Oke, berarti kekencangannya sudah tepat sesuai dengan torsi yang kita setting tadi 103 Nm. Selanjutnya yaitu acting pengisian oli mesin. Cukup. Untuk busi tidak kita lakukan penggantian karena ini mobilnya menggunakan sistem EFI. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian suara-suara mesin. Kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Oke. Kemudian mari kita menuju ke ruang mesin. Kita dengarkan dan kita perhatikan apakah mungkin ada suara-suara abnormal atau ada fungsi yang tidak normal pada bagian mesin dalam kondisi mesin hidup. Oke, mesin masih dalam kondisi baik. Kemudian di bagian AC-nya coba kita cek ada refrigerannya yang bocor dan lain-lain.
Oke, saluran AC-nya juga masih baik. Kemudian kita periksa fluidanya. Yang pertama tadi itu minyak rem juga masih dalam kondisi cukup. Oke, ini minyak rem masih dalam kondisi cukup. Air radiator juga cukup, air untuk whip washer juga cukup. Akinya ini menggunakan aki kering, kita periksa dari bodi baterai. Kemudian ini kita akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai menggunakan avometer digital. Posisikan di voltmeter. Kemudian kita akan mengukur tegangan baterainya. Kita posisikan teslit merah ke positif, hitam ke negatif. Hasil ukur 12,87 volt. Standar tegangan baterai normal adalah 12,4 volt. Berarti kondisi tegangan baterai masih dalam kondisi baik. Kita bersihkan dan kita periksa bodi dari baterai. Bodi baterai masih baik, tidak ada yang bocor maupun rusak. Terminalnya juga masih dalam kondisi bersih dan terpasang dengan kencang. Oke, berarti kesimpulannya pada pemeriksaan baterai juga masih baik. Selanjutnya kita akan memposisikan pada posisi lip 8, yaitu kita naikkan car lip. Oke, car lip kita naikkan. Posisi lip 8 ini adalah posisi lip pada saat terangkat ke atas. Jadi kendaraan akan kita angkat ke atas pada posisi tertingginya, sehingga kita nanti bisa akan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan seperti pengencangan baut-baut pembuangan, baik itu pembuangan oli mesin atau pembuangan oli transmisi dan juga pembuangan oli kardan. Oke, kita kunci pada lip 8. Kita ambil kunci yang sesuai, kita gunakan kunci sok untuk melakukan pemeriksaan kembali pada baut pembuangan oli, baut pembuangan oli mesin, pembuangan oli transmisi dan juga pembuangan oli kardan. Kita gunakan kunci sok ini. Kita periksa terlebih dahulu untuk pembuangan oli mesin. Pastikan terpasang dengan kencang. Kita cek. Oke, sudah kencang. Selanjutnya di bagian pembuangan oli transmisi. Oke, juga sudah kencang. Kemudian kita cek untuk drain pada oli kardan. Oke. Kita kembalikan alat pada tempatnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan posisi lip pada lip 9. Jadi lip kita atur pada posisi lip 9. Kita turunkan car lip. Posisi lip 9 ini adalah posisi kendaraan diturunkan sampai menyentuh ke lantai. Jadi lip turun sampai ke bawah. Dan lip posisi netral atau tidak mengangkat kendaraan. Oke, turunkan secara perlahan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan finishing yang pertama, yaitu
pembersihan unit. Jadi unit kendaraan dipastikan bersih, tidak ada kotoran-kotoran yang ada pada unit kendaraan kita yang barusan kita lakukan perawatan berkala tadi. Kemudian kita lepas seat covernya. Kita lepas steering cover dan juga untuk pelindung handle transmisi. Kita bersihkan. Kita kembalikan seat cover pada box alat. Kemudian kita lepas fender cover set. Kita lepas fender cover sebelah kanan depan. Kita lepas sebelah kiri depan. Oke, kita rapikan. Dan fender cover bagian depan. Oke, kita kembalikan fender cover set pada box alat atau pada caddy tool. Nah, selanjutnya setelah ini kita tutup kap mesin. Oke. Kita akan melakukan pemeriksaan emisi gas buang menggunakan alat uji emisi gas buang. Jadi kita persiapkan alat uji emisi gas buangnya. Kita pasangkan selang pada alat uji emisi gas buang. Oke, ujung selang yang satunya kita pasangkan pada probe yang nantinya akan kita masukkan pada saluran exhaust atau di knalpot. Oke, kita pastikan dulu alat uji emisi gas buangnya sudah siap untuk kita gunakan. Jadi posisi zero setting atau kita kalibrasi. Oke. Sebelum kita melakukan pengukuran emisi gas buang, maka mesin harus kita hidupkan terlebih dahulu. Kita start mobil atau kendaraan. Kemudian kita tekan handle gas beberapa kali. Oke. Selanjutnya baru kita pasang probe pada saluran exhaust atau pada saluran knalpot, sehingga nanti gas buang akan masuk menuju ke alat uji emisi gas buang. Tunggu beberapa saat. Oke, kemudian kita lakukan pengukuran. Tekan tombol mesh tadi. Kita tunggu beberapa saat sampai angkanya stabil. Kemudian kita cetak hasil pengukuran kita ini. Di sini kita memasukkan care number atau nomor kendaraan. Kemudian setelah itu kita cetak hasil uji emisi gas buang. Ini sedang kita cetak dan tinggal bisa kita lihat hasil dari emisi gas buang tadi, apakah masih standar atau tidak. Baik. Setelah emisi gas buang kita ukur selesai, kemudian kita lepas alat ukur kita, yaitu probe yang kita masukkan di knalpot tadi kita lepas. Kemudian kita
rapikan, kita kembalikan pada tempatnya. Oke, kemudian mesin kita matikan. Oke, kita periksa bahwa pekerjaan kita sudah selesai. Oke, kita tutup kembali kaca pintu kendaraan. Oke, kita off-kan kunci kontak. Kemudian kita tutup pintunya. Selanjutnya kita posisikan karlip pada tempat semula. Kita tarik dari lengan karlip. Oke, lengan karlip kita tarik, dikembalikan ke posisi semula. Kemudian kita rapikan seluruh peralatan yang kita gunakan tadi, kembalikan pada tempatnya dan kita susun pada posisi yang rapi. Multitester juga kita kembalikan pada tempatnya. Baik, demikianlah tadi untuk praktek perawatan berkala 20.000 km pada mobil Daihatsu Xenia yang telah kita selesaikan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We care.